Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asma'u Idris, Alvina Nur, Nurul Maula, Ahmad Syafiq, Sofia Fahraini, Auliani Saul, dan Maulana Alvin. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Regresi Sederhana. Silakan menyimak dan semoga bermanfaat. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis regresi linear sederhana, yaitu metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produk antara lain yang pertama yaitu hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. 2. Hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Persamaan regresi linear sederhana, rumusnya Y sama dengan A plus BX plus E. Y adalah nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas, E nilai residu. Lalu seperti contoh dalam kasus yaitu promosi dan iklan, berarti Y di sini bisa termasuk penjualan, X-nya promosi. Lalu untuk mencari konstanta atau A, rumusnya sigma Y dikurangi B kali sigma X. Jadi B-nya ini dikalikan dulu dengan sigma X, lalu dibagi N. N ini jumlah sampelnya. Lalu B N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada N kali sigma XY ini dikalikan dulu, lalu sigma X dikali sigma Y, tulisannya dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y, berarti ini dikalikan dulu baru dikurangi. Begitu juga bawahnya. Setelah selesai satu-satu, ini selesai, N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat baru dibagi. Tentang langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat,
X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang selanjutnya, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, dari data yang dikumpulkan, maka terkumpullah seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, kita masukkan data-data yang tadi kita kumpulkan, Y, 64, 61, dan seterusnya sampai 8. Terus X, kita masukkan tadi data yang dikumpulkan dari yang pertama sampai ke 8 tadi. Lalu kita hitung X kali Y. Caranya gimana? Ya, caranya mudah banget. 20 kali 64 sama dengan 1280. Kita masukkan lagi yang X kuadrat, yaitu 20 kali 20 sama dengan itu. Terus Y kuadrat seperti itu, dan seterusnya sampai yang paling akhir itu adalah jumlah dari kesemuanya. Dan untuk selanjutnya di situ kan udah tertera di PPT-nya Ibu E, rumus beta atau koefisien regresi sama dengan nilai sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, tinggal masukin aja koefisien regresi sama dengan N-nya tadi ada 8 sampel, terus sigma XY-nya yaitu 15.032, terus dikurangi sigma X-nya 192, sigma Y-nya dimasukkan yaitu 608 dibagi 8 kali sigma X kuadrat yaitu 4.902 dikurangi sigma X yang dikuadratkan yaitu 192, itu jumlahnya sama dengan 1,497. Terus kita cari alfanya, yaitu konstantanya sigma Y dikurangi koefisien regresi sigma X dibagi N. Kita masukkan datanya, yaitu alfa sama dengan 608 dikurangi 1,497 dibagi 8, jawabannya 40,82. Oke, ketemu Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X plus error. Nah, sekarang nilai prediksi. Nilai prediksi ini mudah banget caranya. Tuh, di situ kan berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20, berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 16. Nah, di situ maksudnya 20, 16, 34 itu adalah data X yang kita kumpulkan tadi, yaitu 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Nah, di atas tadi kan Y sama dengan 40,082 tambah 1,497 X tambah error. Nah, kita tinggal masukin Y sama dengan contoh soal yang pertama, berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20.
Y sama dengan 40,082 tambah 1,497. X kita masukkan, jadi X-nya itu ganti 20. 1,497 kali 20 sama dengan 70,022 dan seterusnya seperti itu. Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 16? Tinggal masukin 40,082 tambah 1,497. Nah, X-nya ganti apa? 16. Tinggal masukin 16. 1,497 kali 16 sama dengan 64,034. Nah, selanjutnya setelah kita cari tadi nilai prediksinya sampai akhir, terus kita buat tabel lagi seperti ini, namanya Y topi atau Y prediksi. Jadi tambahan tabelnya di situ ada Y prediksi, Y kurangi Y prediksi dikuadratkan, Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Nah, kita tinggal memasukkan tadi yang Y prediksi, yaitu nilai prediksi yang sudah kita jumlahkan di atas tadi. Yang kita sudah dapat tinggal masukkan mulai dari yang pertama sampai yang ke-8. Terus di kolom selanjutnya itu ada Y kurangi Y prediksi yang dikuadratkan. Caranya gimana? Mudah banget, kita cari Y itu, Y-nya yang nomor 1 ya, 64. Terus Y prediksinya 70,022. Jadi tinggal dikurangi 64 dikurangi 70,022 sama dengan 36. Itu 264. Terus yang Y kurangi Y rata-rata. Y rata-rata itu gimana caranya? Tinggal kita jumlah itu, jumlah yang paling bawah sendiri dari kolom Y. Kolom Y yang paling bawah sendiri yaitu 608, kita bagi dengan sampel-sampelnya berapa tadi? 8. Nah, ketemu itu Y dikurangi Y rata-rata terus dikuadratkan, jadilah itu tabel yang tabel Y kurangi Y rata-rata yang dikuadratkan mulai yang pertama sampai akhir. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi sendiri sering diartikan sebagai seberapa besar variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat dengan rumus R² atau R² sama dengan 1 min sigma dalam kurung Y min Y prediksi kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan sigma Y min Y rata-rata kemudian dikuadratkan juga sama dengan yaitu R² sama dengan 1 min 227,497 dibagi 886 hasilnya 0,74. Kemudian koefisien determinasi adjusted atau R² adjusted dengan rumus R² atau R² min P dalam kurung 1 min R² atau R² dibagi N min P min 1. N dikurangi P dikurangi 1. Kemudian langsung saja angkanya dimasukkan, jadinya 0,743 min atau dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi 0,743 dibagi 8 dikurangi 1 dikurangi 1 hasilnya 0,70. Artinya 70% variabel X mempengaruhi variabel Y. Baik, selanjutnya adalah kesalahan baku estimasi. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari
model regresi yang dibentuk. Lambang dari kesalahan baku estimasi adalah SE. Rumusnya, akar sigma dalam kurung Y min Y duga kuadrat per N min K. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya yang tadi, hasil dari tadi, lalu dapat 6,1576. Yang selanjutnya adalah standar error koefisien regresi. Ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Simbolnya adalah SB. Untuk rumusnya, SE per akar sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N. Langsung saja dimasukkan angkanya, hasil tadi yang SE tadi, lalu yang ada X sigma X kuadrat dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri, dan ketemu hasilnya adalah 0,359. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk mengukur perbedaan varian antara kedua atau beberapa kelompok. Dalam artian, uji F digunakan untuk uji ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Maka menghasilkan rumus F sama dengan R kuadrat per K-1 dibagi 1 min R kuadrat per N min K. Di sini R kuadrat adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel independen. Maka menghasilkan F sama dengan 0,743 per 2 min 1 dibagi 1 min 0,743 per 8 min 2 sama dengan 17,367. Karena F hitung yaitu 17,367 lebih besar dari F tabel yaitu 5,99, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk mengukur perbedaan dua atau beberapa mean antar kelompok. Dalam arti lain, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Maka menghasilkan rumus T hitung sama dengan BI per SBI. BI adalah koefisien regresi masing-masing variabel. SBI adalah standar error masing-masing variabel. Maka menghasilkan T hitung sama dengan 1,497 per 0,359 sama dengan 4,167. Karena T hitung berjumlah 4,167 lebih besar dari T tabel yang berjumlah 1,943, maka HA diterima ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Kesimpulan dari perhitungan yang telah kita lakukan menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Implikasinya, sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.